Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dasar telekomunikasi pada modul FSK atau frekuensi shift keying. Pada modul ini kita akan melakukan percobaan modulasi dan demodulasi dengan menggunakan teknik FSK atau frekuensi shift keying. Pada percobaan ini kita memerlukan beberapa bantuan alat seperti diantaranya satu buah osiloskop digital atau Hemtech, dua buah kabel probe yang digunakan untuk mengukur gelombangnya atau sinyal keluarannya, kemudian kabel jumper, serta digunakan beberapa buah capit buaya untuk membantu mengkaitkan probe dengan titik pengambilan sampel. Selain itu juga digunakan jumper yang digunakan untuk menghubungkan daya ya, seperti ini. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan keadaan power dalam keadaan off atau keadaan tidak aktif, lalu kita rangkai rangkaian sebagaimana yang ditunjukkan pada modul, yaitu pada clock out dari variable clock generator dengan clock in pada word generator kita hubungkan, dan selanjutnya pada word out dari hasil word generator ya terhadap data in pada frekuensi shift keying modul. Nah, tujuannya adalah tujuan dari kita hubungkan word out dengan data in adalah word out ini adalah sebagai input yang akan kita berikan kepada data in, atau bisa kita ilustrasikan sebagai sinyal informasi atau sinyal yang akan dimodulasi oleh si frekuensi shift keying ini. Nah, itu seperti itu. Inputnya sendiri berupa input digital yaitu 101010. Ini ada LSB dan ini ada MSB. Ini merupakan nilai terkecil dan ini merupakan nilai yang terbesar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah rangkaian terhubung, kita akan coba melakukan pengukuran bagaimana sinyal atau gelombang yang terbentuk dari hasil modulasi dengan menggunakan teknik FSK ini. Namun sebelum kita lakukan pengukuran dengan menggunakan osiloskop, perlu kita lakukan kalibrasi pada masing-masing channelnya terlebih dahulu. Caranya untuk melakukan kalibrasi adalah pada salah satu channel. Di sini saya gunakan channel 1. Ya, ini kuning ya, yang kuning ini channel 1 ya. Channel 1. Nah, bagian groundnya kita kaitkan pada tempat untuk melakukan kalibrasi. Nah, di sini ada yang tanda seperti GND ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, yang ini ya. Ini yang ini. Nah, bagian groundnya ini kita hubungkan ke sini. Nah, lalu bagian probe yang ininya kita hubungkan di sini. Ya. Ini hanya pada salah satu channelnya ya. Nanti kita lakukan pada channel yang kedua. Sebentar. Nah, ya. Seperti ini. Ini hanya pada satu channelnya. Nanti kita lakukan juga pada channel yang kedua. Ini baru channel 1 ya. Ini channel 1, ini channel 2. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil kita melakukan kalibrasi, di mana pada channel 1 atau pada sinyal persegi yang berwarna kuning merupakan hasil dari kalibrasinya. Di sini saya menggunakan volt per diff-nya yaitu 2 volt, kemudian time per diff-nya yaitu sebesar 5 milisecond. Selanjutnya kita lakukan kalibrasi pada sinyal channel 2. Sama ya. Untuk melakukan kalibrasi pada channel kedua, kita lepaskan terlebih dahulu yang channel pertamanya. Nah, channel yang kedua ini yang warna merah ya. Kita kaitkan bagian GND-nya atau bagian ground-nya di tempat yang sama seperti tadi. Nah, ini merupakan kalibrasi pada channel yang kedua. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil kalibrasi pada channel yang kedua, di mana terrepresentasikan sinyal persegi pada sinyal yang berwarna hijau ya. Di sini saya menggunakan voltnya sebesar 2 volt dan time per diff-nya masih sama yaitu 5 milisecond. Setelah kita lakukan kalibrasi, kita akan melihat bagaimana sinyal yang direpresentasikan dari masing-masing titik pengambilan sampel ya. Nah, kita akan melakukan pengukurannya. Nah, namun sebelum itu kita akan menggunakan bantuan dari satu buah kabel jumper ini untuk menghubungkan GND-nya atau ground-nya dengan masing-masing ground pada kabel probe.
Nah, seperti ini kita kaitkan masing-masing GND pada ininya ya, pada masing-masing kabel propnya ya, kita kaitkan. Sama ya, yang tadi diingat ya, yang kuning ini channel 1, dan yang merah ini ya, merah ini channel 2. Setelah itu kita nyalakan powernya. Nah, powernya sudah aktif. Nah, sebenarnya kita bisa langsung melakukan pengukuran dengan terhadap TP1 ini ya. Ini pada TP1 ini nih, dimana TP1 ini merupakan data informasi yang masuk. Sementara untuk yang TP3 ini merupakan hasil sinyal termodulasinya. Tapi karena di sini saya juga akan merekamnya, maka saya akan memerlukan bantuan dari capit buaya ini. Caranya sebenarnya gampang sih, jadi kayak tinggal dicepitin aja gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita capitkan pada TP1. Nah, ini pada channel 1 ya, ini channel 1, dan yang hitam ini channel 2. Nah, kita lihat pada TP3 nya ya. Oke. Nah, ini merupakan sinyal yang tampil dari hasil pengukuran pada TP1 dan juga TP3. Namun perlu diingat, di sini sinyal yang muncul hanya sinyal, istilahnya di sini belum ada sinyal inputnya ya, karena kita belum memberikan input digitalnya. Nah, ini dalam keadaan kita tidak memberikan input apapun. Nah, di sini kita akan coba menonaktifkan channel satunya ya. Nah, setelah kita nonaktifkan, nah yang tampilkan hanya channel 2 nih. Nah, kita coba geser sedikit ke atas. Nah, pada modul telah dijelaskan bahwa pada saat keadaan tidak diberikan input apapun, atau dalam keadaan inputnya adalah 0 ya, dalam keadaan input sama dengan 0, maka frekuensi yang tampil itu adalah 870 Hz ya. 870 Hz yang ditampilkan, yang ditunjukkan pada modul itu kurang lebih sekitar 870 Hz. Nah, tapi kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau yang ditampilkan di sini tuh frekuensinya kurang lebih sekitar 865 Hz ya. Nah, sedangkan untuk nilai time per diff yang digunakan di sini adalah 5 milisecond, dan untuk volt yang digunakan pada channel 2 ini adalah 2 volt ya. Silahkan gambar ini di screenshot dan dimasukkan pada belangko dengan menggunakan variabel frekuensi, time per diff, dan volt yang telah tadi saya jelaskan. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan input satu, atau mengaktifkan nilai inputnya atau nilai sinyal informasinya. Namun karena untuk melakukan pengamatan frekuensinya relatif sulit ketika kita memberikan satu input, maka saya akan aktifkan semuanya ya. Kita berikan input 1 atau high ya. Nah, seperti itu. Nah, maka pada channel 2 yang ditampilkan dari osiloskop digital ini adalah seperti ini ya. Mungkin akan sulit terlihat perbedaannya karena memang kualitas video dengan percobaan langsung tentu akan berbeda. Nah, tapi di sini saya akan bacakan berapa nilai frekuensi yang didapatkan pada saat kita mengaktifkan seluruh inputnya atau memberikan nilai 1 pada sinyal masukannya atau sinyal informasinya. Frekuensi yang didapatkan itu adalah kurang lebih sekitar 1362 Hz ya, 1362 Hz atau 1,36 ya, kurang lebih 1,36 kHz atau 1362 Hz ya. Itu frekuensi yang didapatkannya. Nah, di sini juga kita gunakan voltasenya masih sama, yaitu 2 volt, dan juga time per diff-nya adalah 5 milisecond pada channel 2 ini. Oke. Nah, silahkan di screenshot dan dimasukkan pada belangko, di mana ini merupakan bentuk sinyal yang ditampilkan ketika kita memberikan input 1. Nah, sekarang kita lakukan percobaan
dengan memberikan input sesuai dengan di modul, yaitu 10 11 00 10 0 0 01 ya. Nah, ini input yang sesuai dengan di modul. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk grafik yang ditampilkan. Nah, ini merupakan grafik yang ditampilkan dari percobaan ini, yaitu pada saat kita memberikan input 10 11 01 00. Nah, kira-kira yang bisa dilihat di sini apa sih perbedaannya gitu tuh antara channel 1 dan channel 2. Jadi channel 1 ini merupakan channel 1 ini ya. Nih yang warna kuning ini merupakan sinyal informasinya atau sinyal masukannya. Sementara channel yang berwarna hijau ini merupakan sinyal yang telah dimodulasi dengan teknik FSK atau frekuensi shift keying. Sebagaimana yang kita tahu, modulasi dengan menggunakan teknik FSK atau frekuensi shift keying ini adalah modulasi yang memanfaatkan pergeseran frekuensinya. Nah, kita bisa lihat nih apa sih perbedaan yang sangat mencolok gitu dari percobaan ini. Nah, saya akan coba pause. Nah, ya, ini saya coba pause. Ini pada saat keadaan nilai grafiknya adalah sama dengan nilai input pada channel 1 ini atau pada sinyal informasi ini adalah 1. Karena kan pada saat nilai 1 nih ya, pada saat nilai 1 itu kita bisa katakan sebagai keadaan aktif gitu tuh. Atau karena kan sifatnya kan aktif high kan. Nah, pada saat keadaan aktif itu maka frekuensinya tuh relatif lebih rapat. Nah, ini kan relatif lebih rapat nih. Bener gak? Relatif lebih rapat kan? Jika kita bandingkan dengan keadaan low atau tidak aktif. Nah, dia lebih renggang nih tuh pada channel 2-nya. Nih ya, biar kelihatan jelas ya. Jadi, sederhananya ketika ada sebuah data yang dikirimkan atau yang ditransmisikan, maka pada channel 1 ini akan merepresentasikan bit 1 gitu tuh, bit 1 gitu. Nah, sementara pada channel 2-nya ini, maka yang ditampilkan pada saat keadaan aktif dari channel 1-nya itu tentu akan memiliki frekuensi yang lebih rapat. Sementara pada keadaan tidak aktif pada channel 1-nya atau pada saat tidak diberikan input sinyal atau data informasi apapun, maka yang terjadi adalah perenggangan pada frekuensinya. Nah, bisa kelihatan kan bedanya? Nah, sekarang silakan kalian screenshot dan dimasukkan pada belangko percobaan. Di sini saya menggunakan temper diff-nya sebesar 10 ms dan juga volt pada channel 1-nya sebesar 2 volt dan pada channel 2-nya saya gunakan 5 volt. Silakan di screenshot dan dimasukkan ke dalam belangko percobaan untuk dibahas pada saat praktikum berlangsung. Ini merupakan bentuk sinyal yang terrepresentasikan dari hasil modulasi dengan menggunakan teknik FSK atau frekuensi shift keying ya. Kembali diingatkan kembali bahwa pada channel 2 ini ya, atau yang berwarna hijau ini merupakan sinyal hasil modulasinya ya, dan pada yang warna kuning ini merupakan sinyal inputnya atau sinyal masukannya. Sebenarnya ini banyak sih sinyalnya, cuman karena emang kita keterbatasan alat gitu ya, maka saya ambil screenshotnya ya hanya pada saat bit tertentu aja. Misalkan seperti ini nih, yang ibaratnya itu mengilustrasikan dua keadaan, yaitu pada keadaan 1 dan juga keadaan 0. Ini kan keadaan 1 nih atau keadaan aktif. Nah, ini keadaan 0 nih. Nah, terlihat kan perbedaan frekuensinya pada channel 2-nya ini. Selanjutnya kita akan lakukan percobaan demodulasi dari percobaan yang sebelumnya. Di sini kan kita menggunakan metode frekuensi shift keying kan, berarti kita juga melakukan demodulasi dengan menggunakan teknik yang sama, itu dengan teknik frekuensi shift keying juga. Sebelum kita melakukan proses demodulasi ya, pada rangkaian sebelumnya ini ya, kita perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu pada rangkaian demodulatornya ya, yaitu pada TP4 ya. Kira-kira berapa sih frekuensi yang dihasilkannya, apakah sesuai atau tidak? Karena jika merujuk pada modul running frekuensinya kurang lebih itu sekitar 1170 Hz ya. Nah, untuk mengatur running frekuensinya sendiri bisa digunakan dari variabel clock generator yang ada pada Word ini ya. Nah, di situ saya akan tampilkan.
Nah, ini merupakan sinyal yang ditampilkan dari pengukuran pada TP4 tadi ya, yaitu pada TP4 ya, untuk mengetahui berapa besaran besaran dari running frekuensinya. Nah, di sini nih kita dapatkan kurang lebih sekitar 1111 ya. Artinya sedikit masih kurang dari nilai yang dibutuhkan, yaitu 1170. Saya coba rubah sedikit. Agak susah ya merubahnya ya. Kita merubahnya dari ini ya, dari apa? Variable clock generator. Kita ubah-ubah dari situ. Nah, ini kita dapatkan kurang lebih sekitar 1180 ya. Sedikit terlalu besar ya. Oke ya, kurang lebih sekitar 1150 pada frekuensinya, 1150 Hz ya. Cuman emang hasilnya ini ya, maksudnya nggak konstan, tapi terkadang menyentuh 1150. Jadi saya anggap mendekatin lah ya. Nah, ini silakan di screenshot. Ini merupakan running frekuensi ya, running frekuensi sinyal ya, yang ditampilkan pada channel 1, yaitu pada modul demodulator FSK-nya itu. Silakan di screenshot dan dimasukkan pada belangko. Selanjutnya kita akan melakukan perangkaian dengan menggunakan metode demodulator ya, dengan menggunakan demodulator dengan metode FSK. Namun sebelum itu kita matikan terlebih dahulu powernya. Nah, sekarang kita rangkai. Kita hubungkan FSK out yang merupakan hasil dari rangkaian modulasi FSK dengan FSK mode in yang merupakan input dari rangkaian demodulasi dengan teknik FSK ini. Selanjutnya kita hubungkan juga dari variable clock generator terhadap clock in dari si bit regenerator. Kita aktifkan. Nah, kita beri input kembali, yaitu 1 011 0100 ya. Oke. Nah, setelah kita berikan input dan ini karena posisi dari kabel probe saya ya, ini masih terhubung dengan TP4. Nah, kita coba lihat nih bagaimana bentuk sinyal yang keluar pada blok VCO dari si TP4 ini. TP4 ini titik pengambilan 4 ya, anggap aja sebagai titik pengambilan 4 ya, oke. Nah, ini merupakan bentuk sinyal yang terrepresentasikan dari TP4 tadi atau pada hasil ukuran dari blok VCO. Nah, silahkan di screenshot dan dicatat ya. Untuk time per diff-nya saya menggunakan 10 milisecond. Kemudian untuk voltnya pada channel 1 saya gunakan sebesar 2 volt. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengukuran bentuk sinyal ya pada TP5. Ya, pada TP5. Oke. Ini merupakan hasil sinyal yang terrepresentasikan dari pengukuran pada TP5. Nah, jadi pada TP5 ini tuh sebenarnya udah mulai kelihatan ya, maksudnya cikal bakal dari data inputnya atau dari sinyal informasi awal sebelum dilakukan modulasi. Cuman memang di sini kita bisa lihat masih adanya frekuensi yang tinggi gitu tuh, makanya kita melihat banyak riak di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silahkan di screenshot gambarnya. Oke, saya pause. Baik, silahkan di screenshot gambarnya dan ini dimasukkan pada belangko, yaitu merupakan di TP5 ya, yang merupakan hasil representasi sinyal ya.
sebelum dilakukannya pemfilteran. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengukuran pada TP6 yang merupakan hasil sinyal yang telah kita lakukan pemfilteran. Nah, kita TP6 ya. Oke. Ini merupakan hasil sinyal yang telah kita lakukan proses pemfilteran. Nah, di sini sebetulnya udah terlihat ya, maksudnya bagaimana bentuk awalnya gitu tuh. Nah, kita tinggal melakukan proses bit regenerator untuk menghasilkan sinyal informasi asli. Nah, silakan di screenshot dan dimasukkan ke dalam blanko. Ini merupakan pengambilan sampel pada TP6. Oke. Selanjutnya, kita akan lakukan pengukuran pada TP7 atau bisa kita katakan sebagai hasil sinyal dari demodulasi. Oke. Ini merupakan hasil sinyal yang telah kita lakukan proses demodulasi. Ini merupakan pengambilan sampel dari TP7. Silahkan di screenshot dan dimasukkan ke dalam blanko. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana sebenarnya prinsip dari FSK atau frequency shift keying ini dapat bekerja. Jadi di sini kita memiliki sinyal source generator. Nah, pada sinyal source generator ini merupakan modul yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal. Nah, di sini kita memiliki variable clock generator di sini untuk mengatur besarnya frekuensi, ya. Karena kan satuannya dalam bentuk hertz kan, frekuensi kan. Nah, di sini juga kita memiliki word data format. Nah, word data format itu bisa kita katakan ya, word generator ya, ini word generator. Nah, word generator itu bisa kita katakan sebagai sinyal informasi gitu tuh. Di sini kan kita inputnya kan dalam input digital ya, artinya kan 10 10 10. Nah, hasil dari word out atau kata keluarannya ini kemudian masuk ke data in. Nah, data ini bisa kita katakan sebagai sinyal informasinya. Nah, dari sinyal informasi ini kemudian dilakukan proses dengan current switches dan juga multiplier sign shaper, dan akhirnya kita amplifikasi atau kita perkuat, dan keluarlah hasilnya berupa sinyal yang telah dimodulasi gitu tuh, sebagaimana yang tadi kita lakukan pada pengambilan sampel pada TP3 ini. Nah, selanjutnya dari hasil modulasi kita lakukan proses demodulasi ya. Nah, dari hasil proses demodulasi itu kita dapatkan hasil sinyal yang sama seperti pada saat pengambilan di TP1 ini gitu ya. Nah, ini kan TP1 ini yang ini, TP1 yang ini. Sinyal di TP1 ini akan sama dengan sinyal yang di TP7. Kenapa? Karena sinyal TP7 ini merupakan sinyal asli atau sinyal yang bentuk sinyal yang sama seperti sebelum dilakukan proses modulasi. Nah, sebenarnya cara proses demodulasi itu gimana? Nah, dari hasil sinyal modulasi atau pada FSK out ini dimasukkan kembali kepada FSK mode in atau pada proses demodulator. Nah, pada proses demodulator itu ada beberapa proses seperti dari proses pass detector, terus amplifikasi, terus masuk ke proses block VCO. Nah, sebetulnya dari setelah kita lakukan proses amplifikasi dan VCO itu kita udah mulai dapat ini sinyal data informasi yang mirip dengan TP1 atau pengambilan data pertama, atau bisa dikatakan sebagai sinyal informasinya. Tapi masalahnya pada TP5 ini ya, atau setelah kita lakukan proses amplifikasi itu masih terdapat riak atau masih adanya frekuensi yang tinggi. Nah, akhirnya kita lakukan proses pemfilteran dengan menggunakan LPF. Nah, LPF itu kan low pass filter kan. Nah, low pass filter itu kan artinya meloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah. Nah, setelah itu kita dapat ini di TP6 tak sesuai dengan tadi pada pengambilan sampel. Di TP6 kan terlihat bahwa sinyalnya itu relatif lebih membentuk seperti bit digital gitu ya. Kayak hampir mirip dengan pengambilan di TP1, tapi dia tetap masih ada bentuknya belum sempurna gitu tuh. Nah, akhirnya kita lakukan proses bit regenerator gitu tuh. Bit regenerator ini didapatkan dari hasil clock out ini ya. Nah, dari hasil si variable clock regenerator. Nah, kalau dimodulkan terlihat bahwasannya running frekuensinya itu kan kita atur kurang lebih di 1170 kan. Nah, tadi kan kita gunakan sekitar 1150-an ya. Kita dapetin nilai rata-ratanya kurang lebih sekitar segitu. Nah,
hasil dari variabel clock generator itu kita masukin ke dalam bit regenerator untuk membentukkan bit baru. Nah, akhirnya didapatkan nilai sinyal hasil demodulasi yang mendekati dengan sinyal informasi aslinya. Nah, seperti itu. Demikian video yang dapat disampaikan pada percobaan frekuensi shift keying atau FSK ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.